Karena yang gue perlu itu dari satu produk itu selain emang enak apa enggak, tapi attitude. Attitude tuh buat gue apa ya, nomor satu sih. Yes. Kebaikan dan lain sebagainya itu sifatnya temporary. Iya. Attitude tuh permanen. Wah, gua tuh ingat lu jadi mulai siaran deh. Kita balik lagi deh. Tadi lu bilang siaran 2013. 2013 ya. Jadi sebelum lu belum pernah siaran lagi? 2014. Belum, sebelum itu nggak pernah siaran lo? Atau bintang-bintang tamu gitu, Paling penyiar? bintang tamu. Ya, Ya bintang tamu maksud aja. gua Udah bintang tamu yang rutin itu nggak pernah? Nggak pernah. Jadi lu tiba-tiba siaran di Delta FM Delta FM, lalu Jam- ke V Radio. jam 8 sampai jam 12. 12. Zaman gua dulu siaran Radio Os, gua pakai buat ngirim-ngirim lagu tuh. Kalau dia nggak bisa ngirim-ngirim lagu zaman sekarang. Kalau dulu ini buat kamu yang di asik. Sekarang udah ada di list semua lagu-lagunya. Tapi masih bisa disisip-sisip dikit, ya bisa. kan? Itu yang gue lakuin pas gue siaran. Itu yang gue lakuin. Kenapa lu milih siaran, Wak? Sebenarnya siaran gue udah passion gue udah lama. Oke. Tapi tawarannya selalu pagi. Ya, oh. Bener? Jamnya nggak ketemu. Bukan. Gini, gue pernah nonton film judulnya Dead Air. Dead Air. Selain Asli Plus dan Seattle ya, tapi Dead Air tuh lebih represent penyiar malam yang gloomy, bluesy, yang emang yang benar-benar seperti itulah. Dan gue ngeliat ini gua nih kalau gitu. gue siaran gue pengen kayak dia. Oke. Gue pengen kayak dia. Ada Afro Amerika gitu yang dia ngomongnya nggak meledak-ledak, dia santai, dia nemenin dengan ini aja. Nah, itu jadi kayak ngelakon gitu. Itu selalu ada di frame gue. Kayak ngelakon, betul. Jadi emang bener-bener ada beberapa tawaran yang pagi, malam deh. Sampai dulu almarhum Sis tuh sempat bilang, lo bego lo, Wak. Orang-orang pada rebutan pagi minta malam katanya. Tapi memang karakternya harus kita sesuaikan juga kadang-kadang ya. Buat gue ngerasa ya, ntar gue nggak akan takut nggak hidup gue di pagi, karena gue udah nyiapin yang di film ini nih, ya gitu, yang cita-cita gue ini gitu loh. Gue pengen banget gue bisa ngejalanin itu. Sampai akhirnya ya udah ketemu sama Delta dan cerita lagu cinta. Sempet nanya, lo rapper, lo keberatan nggak? Gue bilang, lo boleh ke mobil-mobil rapper di Indonesia atau mungkin rapper di luar. Pasti ada lagu All for One. Iya. Kayak kan? Pasti ada lagu itu. Ada banyak lagu-lagu Here I Lay All Alone. Tender Love. Pokoknya lagu-lagu cinta tuh pasti ada dan cenderung everlast. Stevie Wonder gue dengerin, abang-abangan gue dengerin, ponakan gue pun dengerin waktu SMA gitu. Betul. Jadi buat gue, ayo, bener lo ada PR nih, apa? Dari orang brandingnya, kata lo mesti nge-twist gini, mendua gak? Enggak. Iya, gue juga ngomong tentang love di lagu-lagu gue dengan cara hip hop. Ini juga love gitu kan. Udah, ya gue coba di situ. Akhirnya emang acara curhat, acara jadul banget gitu kan. Coba deh. Tapi justru buat anak-anak sekarang itu kayak hal yang baru. Telepon lagi curhat. Dan gue waktu itu sampai gue bilang ke teman-teman gue penyiar, lo penyiar radio adalah orang paling beruntung di dunia entertainment. Lo bisa mendeliver message tanpa dengan orang yang nerima, tanpa ke distract sama kostum lo, sama lighting, sama koreo lo. Suara aja sama hanya suara konten lo. Itu intimate banget. Itu langsung kotak, dan itu lo beruntung kan? Betul. Buat gue tuh beruntung banget. Dan gue sangat sayang, gue seneng, gue punya passion lain. Bahkan ngehe banget, ini cerita lapangan juga. Lagi asik-asiknya gue siaran tentang cinta. Gue waktu itu manggung di Jogja ke Surabaya ya. Wah, udah heboh tak. Oke, jadi Pak. Gue keceplosan gue ngomongnya gitu. Tiba-tiba dengan low tone gitu kan. Udah ketawa ya semuanya udah langsung. Salah. Dan itu kedekatan itu nih. Sampai ada yang curhat, ibu-ibu nih misalnya. Mas Iwan, aku mau curhat gitu kan. Iya Bu, agak besaran dikit. Aku dari garasi Mas. Ya kenapa? Ya agak besaran dikit Bu. Aku takut suamiku denger. Laki lo nggak denger satu Jakarta denger ini gimana sih ya? Kan ini live gitu kan. Tapi itu kan jujur gitu. Itu gimana? Terus habis itu Wak, lu orang-orang yang gue perhatiin bukan tiba-tiba ya, gue mungkin yang baru ngeliat juga tuh. Tapi lu, kalau gue kan ngeliat, gue emang dari dulu nggak terlalu aktif di sosial media. Jadi kalau gue muncul sekarang bisa dibilang tiba-tiba. Karena gue merasa ada yang perlu gue kerjain. Kita perlu bikin legacy yang baik, menceritakan apa yang kita dulu kerjain, itu bagus dan lu juga bisa contoh, lu bisa bikin lebih bagus dari itu. Makanya hadir NIC ini.
Nah, lu juga tiba-tiba aktif, ya kan, di sosial media gitu. Kenapa? Ada sebuah apa yang dorong lu gitu? Ini yang selalu gue bilang ke teman-teman gue yang seangkatan ya, atau abang-abangan ya, yang belum kesini. Gue selalu bilang, the game has changed. Yes. Kalau lo nggak ikutin game ini, nggak usah bermimpi deh. Untuk lo tetap eksis. Karena eksis di sini bukan eksis sekedar gue ada, enggak. Tapi eksis dalam artian lo bisa deliver value yang lo pengen sampaikan. Apapun itu gitu kan, karya-karya lo. Bukan yang nggak bisa tapi sangat minim. Sosial media ini memboosting itu semua. Bahkan bukan sekedar memboosting dari kayak seperti tahun 2000-an awal, tapi bisa dibilang sosial media ini emang jadi mainstreamnya kalau buat sekarang. Bahkan TV pun kalau cari talent sekarang ke sosial media. Betul. Kebalik sekarang. Kebalik. Yang happening di sini baru ke situ. Baru ke TV. Nah, buat gue the game has changed. Lo mau jalan, lo mesti fit dengan game ini. Survival of the fittest. Lo mesti fit. Dan kerangka berpikirnya, keinginan kita buat kembali ke nol, itu adalah hal yang susah. Balik ke nol tuh ngeriset tuh. Kadang-kadang dagu kita ketinggian. Ya kan? Dagu kita ketinggian nih, achievement gue sampai segini, buat begini lagi kita susah. Bohong kalau nggak pernah ngerasain kayak gitu dulu. Pasti ada. Itu yang mesti gue kikis satu-satu. Sampai-sampai kayak kalau akhirnya gue, karena tim gue juga anak-anak sekarang kan. Gue selalu bilang, enggak, ini belum bagus. Gitu kan. Rupanya kalau misalnya sekarang itu yang penting bukan bagus enggaknya dulu, tapi kehadirannya kita dulu. Betul. Nah, kehadirannya ada dulu, bagus enggaknya ya udah. Penting hadir dulu. Ntar nggak mungkin di antara 10 tuh 7 nggak bagus, nggak mungkin. Ada nggak bagus, lo ikhlasin aja gitu. Tapi budaya kita dulu kan kita selalu censorship, kita gede kan. Ini belum proper nih, ntar kita keep dulu sampai proper. Itu pun gue awal-awal ketika gue udah ada keinginan, gue mikirin konsepnya apa ya. Nah akhirnya gue disentil lah sama teman-teman juga seangkatan yang emang udah memulai duluan. Siapa tuh? Kayak Abdel juga tuh dulu, Wendy Cagur, ada siapa, Panji juga sempat udah jalan aja dulu, Kang jalan dulu kayak gini, bakal ketemu kok. Beberapa lah, banyak yang emang angkatan-angkatan yang nggak terlalu kita sih, agak di bawah kita dikit, tapi udah ngasih, udah jalan dulu, ntar akan ketemu konsepnya. Ya udah, tapi berat karena kita ada kayak responsibility yang proper gak ya? Gitu loh. Sama kan sama gue kan? Karena kita lama di televisi yang proper gitu, dimana lu kalau nggak proper nggak ditayangin gitu. Terus rupanya emang sebenarnya yang penting adalah kehadiran dulu. Gimana lo bisa intim sama penikmat lo. Itu aja dulu. Kehadiran itu buat mereka udah lebih dari cukup. Muter mindset, twisting itu tuh bukan hal yang sebentar. Buat gue bahkan bisa ada waktu 6 bulan, 4 bulan buat twisting kayak gitu. Susah nggak sih, Pak? Karena kan gue termasuk orang yang introvert juga. Gue nggak posting keluarga gue ngapain. Gue tuh nggak those kind of guy gitu. Jadi ketika mau mulai di sosial media, buat gue terus terang agak harus dipaksa gitu, ngerti nggak sih lo? Justru lo harusnya lebih bisa dari gue. Kenapa? Yang bikin gue bisa untuk nggak introvert adalah gue jadi penyiar radio. Lo tahu di tahun 90-an, hal yang paling gue benci adalah ketika lagu udah nyampe koda, udah mau habis. Karena gue bakal bingung, ntar ngomong apaan ya? Gue ngomong apaan? Mungkin kalau rapper ngerasain gue MC kan jago. Gue MC kalau lagi ada musik. Ada musik gue biasanya untuk apa aja. Tapi ketika musik berhenti, untuk akhirnya ngomong sama audiens, gue mati gaya. Maka gitu Pak ya? Paling benci kalau udah mau koda, musik mau habis, gue yang anjing, gue mesti ngomongin ntar apaan ya? Gue lebih sering yang udah, lanjut. Tapi jadi penyiar itu, jadi pelan-pelan pelatih. Jadi pelan-pelan yang benar-benar akhirnya gue jadi over durasi sering di acara, karena akhirnya gue jadi banyak ngobrol TikTok sama penonton. Gue sering diingetin sekarang ini gue sangat sering diingetin kalau ada gigs. Itu keasikan tersendiri lagi. dulu agak takut ngomong, sekarang agak kelebihan ngomong. Udah di rem. Udah, Mas, udah. Jadi lebih ke situ. Gue mulai twisting, gue lebih open. Lu sekarang di IG aktif gue lihat. Lu sekarang punya acara, sekarang nambah deh. Main komedi dia sekarang. Ya kan? Kita yang dulu main di komedi sekarang agak nggak pede-pede mau muncul. Sekarang dia muncul komedi terus, Pak. Tapi emang itu nih, yang progres atau adaptasi segala macam
bukan tentang hal kita sendiri, tapi tentang siapa yang ada di sekitar kita juga, gitu loh. Itu orang-orang sekitar, ekosistem kita semuanya tuh yang ngebentuk kita gitu loh. Ya kayak kenapa yang main komedi kayak Wendy gitu ya, Wendy Cago segala macam tuh itu masih supportnya gokil ya. Lu nongkrongnya ketawa-ketawa pasti ya. Itu gokil. Itu dan apa ya? Yang gue suka kenapa gue bisa dibilang orang yang minim berteman sama artis di tahun 90-an. Iya. Karena ketika gue mainnya sama teman-teman gue aja, teman-teman nongkrong dulu, karena di situ gue ngerasa gue bisa dicengin, gue bisa dikelepak, bodo amat gitu. Ya, Iwa adalah Iwa dulu gitu, bodo amat gitu, dan gue ngerasa nyaman itu kan. Begitupun di tempat nongkrong sekarang gitu. Jadi gue ngerasa ya sama ngecengin, tadinya yang gak enak kan alo tai lo udah, sampai akhirnya baru blend semuanya baru. Gak enak sama yang tua. Takut kualat tuh. Kalau dicenginnya, gue takut rusuk. Terus kalau dicengin katanya anjing kurang ajar lo. Gue juga memaksa gue harus berbuat karena ngelihat lu juga, ngelihat teman-teman yang ternyata emang harus create sesuatu. Betul. Memang gue ngelihat ini pas di zaman pandemi, ya kan, ketika semua orang juga, wah kena tabrak lah teman-teman seniman juga gitu kan, pusing gitu ya kan. Tapi gue lihat banyak orang-orang kayak lo yang nggak mau diem gitu, Pak. Nah justru ketika pandemi makin gila lagi gue. Jadi gue ngerasa gini, bukan cuma tentang gue aja, tapi gue ngeliat di pandemi, gue nggak mau ngomong so iye gitu ya. Ada beberapa UMKM yang jualan makanan semua segala macam. Gue kalau gue DM, lo kalau mau ke gue for free. Udah banyak orang yang akhirnya dipecat kuliner, terutama kuliner ya. Gue cuma satu gini, ke teman-teman juga gue bilang, bisnis kita itu urusan tertier, ketiga atau keempat. Kalau yang pertama, kedua ini nggak maju, kita nggak akan maju. Lo mesti punya ada effort buat ngajuin ini. Abis ini mereka pasti dengerin musik kok. Mana ada negara perang orang akhirnya bisa santai dengerin musik? Nggak ada. Orang lagi susah kelaparan dengerin, nggak ada. Sejahterain mereka. Yang bisa gue lakuin, gue dengan mengendorse, sampai kaget kan, sampai yang jualan tembakau, tembakau di Makassar gitu misalnya, wah nih tembakau sopeng nih, tembakau linting, gue wah bang yang bener bang, udah lo kirim aja ini, ntar gue create lah videonya, udah ya maksudnya bagus gitu, responnya tuh bagus semua, dan bodoh amat mereka akhirnya mau nggak denger musik gue, yang penting setelah itu mereka akan denger musik kok. Iya, pasti kok. Semua itu menurut gue bisa lu antar dengan baik di sosial media lu, dan gue lihat juga lu sekarang masih terus buka pintu-pintu ke rapper-rapper muda, Pak. Iya. Lu bangun komunitas ya, Pak ya. Iya. Menurut lu perbandingan nge-rap dulu sama nge-rap sekarang gimana, Pak? Gue pertama beruntungnya satu, ketika gue nongol di industri nggak ada komunitas. Nggak ada dong itu. Ya, maksudnya ada tapi kecil lah ya. Dan belum mengkristal seperti sekarang. Jadi gini, kalau sekarang kita udah ke komunitas, kita buat mendekatin komunitas yang lain, oh man, I'm represent here man. Sudah. Represent sana udah gitu ya. Udah mengkristal kan. Gue bisa ke komunitas manapun. Dan itu akhirnya bikin gue leluasa untuk support mereka. Yang lagi musuhan pun, yang apa segala macam itu. Ya gue kayak Lucky Luke dengan Jolly Jumper lah, yang jalan dari kota satu ke kota lain. Santai ya. Lu diajak ribut juga kemarin sama yang muda, santai aja, udah biarin aja gitu loh. Karena lu udah pernah di atas gitu ya, udah pernah top of the top gitu ya kan? Ya udah, man, been there man. Waduh, man. Lu pernah gak sih ngerasain? Binder, tuh lu dengerin semua binder gitu loh. Lu pernah gak sih sampai ngerasain it's lonely at the top, man? Itu yang membuat kita tuh sekarang mungkin lebih legowo. Selain umur ya, usia ya, ngapain juga ribut, stroke, ya kan? Malu juga. Udah, malu, menang malu ya kan, kalah malu, udahlah. Dan lebih enak begini. Dan kita ngebangun komunitas yang lebih positif. Lebih positif, ya kan? Karena emang ini pergerakan komunitas hip hop di Indonesia tuh gokil. Bahkan ada di satu tahun 2019 atau 2018 activity sosial media hip hop di Indonesia tuh terbesar di dunia. Terbesar di dunia juga. Bahkan di Amerika sendiri lewat. Yang lu bilang terbesar tuh apa, kegiatan apa tuh? Ya orang uploading, responnya semua segala macam, ini connect algoritma itu besar sekali lokal.
Indonesia? Locally. Tapi kok sekarang nggak melejit lagi, kenapa? Belum lagi? Pertama yang mungkin pandemi ya. Tapi gila. Masih ya? Masih, karena hip hop sendiri adalah satu genre yang kayak hamster. Kenapa tuh? Tiap tahun beranak terus. Paling rajin beranak. Jadi tiap tahun selalu ada sub genre baru. Hip hop. Apa aja? Sampai gue nggak hafal. Gue nggak ngerti tuh. Lu ada trap. Kalau dulu kan ada boom bap aja angkatan kita lah. Kita bilangnya old school lah semuanya. Sekarang ada trap. Apalagi mungkin lo lebih hafal deh. Gue tuh nama-namanya nggak pernah hafal. Gak tahu nih, bukan anak hip hop nih. Iya. Ada yang tahu di komen nih. Ada yang tahu di komen ya kan. Jenis-jenis yang sekarang itu beranak terus. Beranak tiap tahun, itu worldwide ya. Iya. Itu paling rajin ngelahirin sub genre setiap tahunnya pasti ada dibandingin genre lain. Itu nunjukin kalau emang kreativitasnya out banget. Bukan kreativitas secara bermusik aja, tapi kreativitas ngasih tema. Ngasih hashtag itu kreatif gitu. Dan lu sampai sekarang masih jalan dan bikin gig di komunitas-komunitas nih? Yap. Itu kemana aja? Lu kemarin Purwokerto gue liat? Bukan? Itu sana itu kan? Purwokerto emang buat jadi juri band se-Jawa Tengah. Itu antar genre semuanya. Antar genre, ada genrenya metal, ada yang itu, ada yang emang cozy jazz kayak di Angelo juga ada. Pokoknya semua genre, karena ya jurinya juga ada gua, ada Tepi. Tepi. Kan emang dia di metal juga, ada Gugun, ada Ray, ada Cela Kotak. Jadi apa? Artinya emang gua pun kalau emang jadi juri hip hop dan ada satu di situ bukan juri yang hip hop, misal penyanyi gitu ya. Waktu itu pernah Edo juga pernah jadi juri kan hip hop kan. Gue datang ke ruang ganti mereka, gue bilang, lo jangan bikin impress gue, percuma. Kenapa gue udah sayang sama lo? Lo bikin impress tuh ya Edo. Dia bukan orang lo gini, maksud gue gini. Ketika lo hip hop, lo mesti bikin impress orang di luar hip hop, percuma. Nggak ada main laut. Karena ya udah lo akan di situ terus. Gitu loh. Lo bikin impress orang di luar hip hop. Dengan attitude lo. Kalau pengen hip hop lo gede. Gitu. Banyak dong anak-anak muda datang ke lu minta, Bang Iwa, tolong dong. Banyak, dan akhirnya itu bikin khawatir bini gue. Gue kadang-kadang emang dari IG gitu, misalnya nge-DM gitu kan. Gue ajak ngobrol kayaknya asik nih. Lo ke rumah gue deh. Hah, kaget, yang bener bang. Udah ke rumah. Ya, umur 23, yang masih muda banget gitu kan. Udah gue ajak begadang. Datang, udah ngobrol aja. Dicek dulu. Frekuensi malamnya kuat nggak? Frekuensi malamnya kuat apa enggak? Itu pertama. Iya kan? Ya seniman ntar rekaman sampai jam 2, jam 3 ya kan? Itu perlu dia tahan endurance perlu. Sengaja gue nggak ngomongin musik di situ. Ya baru akhirnya pertemuan beberapa kali baru ngomongin musik. Apa yang lu nilai? Kalau bukan musik, bukan musikalitasnya, apa yang lu nilai dari anak-anak baru itu? Karena yang gue perlu itu dari satu produk itu selain emang enak apa enggak, tapi attitude. Attitude. Attitude tuh buat gue apa ya, nomor satu sih. Kebaikan dan lain sebagainya itu sifatnya temporary. Attitude tuh permanen. Itu value yang melekat di diri lu gitu ya. Dan menurut gue salah satu yang surviving di industri ya. Kalau kalian mau coba gitu ya. Mau lu paling jago ngeband, lu paling jago ngobrol, paling lucu, tapi kalau attitude lu jelek, karir lu tuh ketaker. Attitude tuh udah ngebuktiin bukan ngebuktiin ya. Attitude itu menjadi indikator bagaimana kita beradaptasi sama lingkungan. Itu attitude juga, lo bisa di mana aja semua segala macam. Itulah kenapa nama gue Iwa. Kenapa? Indonesian with attitude. Gue dapet juga nih. Wah, ngobrol-ngobrol soal industri kolektif dong, Wak. Maksudnya? Ya kolektif yang ngolek-ngolek duit di karaoke, yang haki. Lu dapat duit nggak? So far karena emang gue megang sendiri ya dapat. Dapat. Jadi yang bikin nice-nya, sisi baiknya adalah ketika misalnya gue manggung dengan rate segini, gue akan ditambah lagi. Karena kan gue walaupun gue bawain lagu gue akan dapat lagi dari situ. Karena kan buat event. Event. Jadi emang ada tambahan lagi. Lu publisher sendiri ya? Iya. Gue sendiri. Iya. Ya kan? Nyanyi sendiri, bikin lagu sendiri, publish sendiri. Ya enak, beli sendiri. Nah, tapi emang ada beberapa teman-teman yang ngamen-ngamen di kafe dan lain sebagainya gitu ya, yang akhirnya keberatan sama misalnya rate ngomong gitu kan. Gue sengaja naruh rate nggak tinggi. Kenapa? Karena emang bisa available siapa aja yang bawain. Yang penting ini nyampe, sistemnya juga jalan. Jadi mereka band-band kafe itu kalau mau nyanyiin lagu
Udah lu mesti sekarang. harus izin sama lu sekarang? Bukan apa, harus bayar ke publishing. Dari pihak kafenya sendiri tuh udah Oh, udah iya, mengizinkan oke. Dan akhirnya berdampak ke pembayaran band-band kafe itu sendiri kan. Iya. Karena itu udah masuk, ya udahlah di usaha seperti itu wajar. Gue bilang lo jangan nyalahin punya kafe lo. Iya. Gitu kan. Gue juga cari di tengah, ya udah. Ibaratnya nggak usah mahal-mahal. Yang penting jalan. Gitu loh. Buat gue yang penting gini, sistemnya jalan, orangnya ngejalanin seneng. Iya, betul. Gitu loh. Jangan ada juga yang ya gue nggak perlu nyebutin, iya gue kalau buat lagu gini komplain mas satu lagu bisa sampai 10 juta gitu loh. Kasihan gitu, maksud gue apa? Ya nggak apa-apa sih, tiap orang punya boleh aja. Boleh aja. Yeah. Cuman artinya kan kalau emang lo ngedukung sistem ini dan sistem ini pengen jalan, yeah, bikin semuanya senyum. Asli. Itu aja, mesti bikin semuanya senyum. Iya, benar. Kalau lo nggak bikin semuanya senyum, ini nggak jalan gitu. Percuma, rubah aja sekalian. Udah lu dikasih talent, kita kan udah dapat juga, ya kan? Toh lu dapat juga kan, bukan yang nggak dapat ya antarnya kan. Artinya apresiasi lu dan lagu lu terus diapresiasi dan terus panjang, dinikmatin orang. Menurut gua itu your give back to the community juga kali, Pak ya. Syarat aja. Buat gua yang penting syarat supaya sistem ini jalan aja kok. Yang bener kan? Iya. Ada apresiasi terhadap lu, itu kan udah inti daripada itu ya kan? Ya udah. Tapi ketika emang ada sistem seperti ini, gua juga nggak bisa sembarangan kayak gitu kan. Iya. Gua juga kalau tiba-tiba gue akhirnya menentang, kasihan yang juga lain. yang musisi yang mengharapkan ini, gitu loh. Jadi gue coba jalan tengahnya, oke, udahlah nominalnya aja lah, dimainin gitu loh. Jadi Iwa mau bikin apa lagi, Pak? Lu udah bikin channel YouTube, udah bikin apa namanya ngobrol asik, ya kan? Dibawa asik, terus udah jadi punya komedi show gitu. Lu mau bikin apa lagi, Pak? Gue ya paling album lagi ya. Album lagi. Sini, ya. Promosi album dong. Belum. Artinya masih belum keluar. Masih bikin 4 lagu. Oh, baru 4 lagu. Balik lagi buat promosi, balik lagi ke sini. Oh, oke. Buat promosi balik lagi sini. Asik. Karena kan gue di Mola. Di Mola TV ini ketika gue wawancara sama tamunya, ntar gue ngobrol juga ya. Oh, boleh. Hasil obrolan misalnya lo nyeritain apa, itu gue bikin lirik lagu. Oh, keren. Jadi gue ngobrol sama Nikita Mirzani, sama Gading, sama Elo waktu itu, sama yang barusan ini sama Budiman juga, sama Andi Rif. Itu semua tuh Vanessa Angel itu gue serap dan gue tulis. Itu album gue tahun lalu itu. Oh gitu, asik tuh. Jadi semuanya tentang hasil wawancara gue. Asik tuh. Ya, gitu. Itu apa namanya? Itu jadi apa namanya? Kalau di sejarah tuh jadi batu milestone namanya. Milestone gitu ya. Ariel juga akhirnya hal yang diceritain ke tempat lain bisa ngobrol di situ. Yes. Sampai yang lo bangsat ya, Kang. Gue nggak cerita, gue bisa ngobrol ya sama lo. Kan kita ngobrol, gue nggak nanya. Kita ngobrol. Enakan begitu. Duh, nggak kerasa, Wak. Gue udah lebih dari. Udah pol, nggak berasa juga. Gue gini, asa sih dikit. Kita udah ngomongin soal Bandung, udah ngomongin soal musik, Wak. Thank you banget, Wak. Sama-sama. Wish you all the best. Ya, kita di sini semua pengagum lo. Kita tahu lo udah bikin Indonesia berbahagia dengan lagu Bebas lo, ya kan? Thank you buat karya lo. Dan kita punya oleh-oleh sedikit, ya kan? Ini ada kopi. Lu kan ngopi tuh. Ya. Kopi namanya Sumatera Highland. Ya kan? Nih Sumatera Highland buat kopi. Ada nih ya. Ini kopinya nih dibuat oleh teman-teman Sumatera Highland ini. Ini untuk mereka tuh punya niatan menghubungkan antara petani kopi dengan pasar global. Ini kan sebenarnya yang jadi gap selama ini, Bro. Gitu loh. Jadi mereka bikin tapi yang beli cuman lokal. Itu pun sorry ya kalau dapatnya tengkulak gitu lagi. Ya, petani nggak semangat. Padahal di luar marketnya tinggi. Ya. Kopi Indonesia orang satu dunia udah kenal. Ya. Mau namanya Indonesia, mau Java, mau apa. Artinya kita udah punya. Artinya kita support nih teman-teman. Thank you ya. Ini udah gua sampein nih kopinya ke Iwa. Jadi kalau mau support Iwa juga langsung orangnya. Oke. Dan ini gokilnya cuma satu. Lo tau fungsinya kopi buat apa? Buat apa? Tanggalan belum berubah sebelum gue minum kopi. Cie. Kalau gue bangun tidur belum berubah tanggalan. Sampai gue minum kopi baru tanggalan boleh berubah. Cie. Itu quote tuh ya. Tempatnya sama kaos. Aduh, kaos dong. Kita kalau teman-teman datang kita maunya semuanya happy. Gua cuman bisa kasih kaos sama kopi. Mudah-mudahan berkenan, Bro.
Iya, Wih, ini dia. ini. Oke. NIC ya. NIC. NIC. Now NIC. I see gitu. Ya kan dong. Ada. Gokil. Gokil. Makanya gue undang orang, makanya cerita dari tadi dari lu dari nol, dari mana deh. Now I see, orang tahu. Makanya Iwa sampai sekarang masih terus berkreasi karena dia nggak pengen berhenti, dan dari dulu dia beruntung memulai rap bukan karena pengen tenar, tapi pengen berkreasi aja. Iya kan? Ngilangin pengen aja. Ngilangin aja. Oke, thank you semuanya. Masih ada adu tahu sebentar ini. Kita akan lihat bagaimana 3 menit dan 20 pertanyaan bersama dengan Iwa K. NIC Waduh, itu dia emang ada singkatannya tuh, kurang ajar. Anak MTV